Shalom, selamat malam. Salam sehat, sukacita. Bro and sis, opa oma, bapak dan ibu, anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam ini kita berjumpa lagi di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau SPMAB. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Richard Hamulbera, anggota PKLU GPIB Jemaat Yudea, Tangerang, Banten, yang akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat di hari Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, edisi Renungan Malam. Hai, jangan sendirian, jangan kau tempuh, dapat menjadi bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya, hai pikulah semua bersamanya. Bro and sis, opa oma, bapak dan ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami ini akan membaca Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon, turunlah Roh Kudus atas kami, sehingga kami dapat mengatasi apa yang kami baca dan renungkan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 25 ayat 41 sampai 46, yang menyatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kaum orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan
mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bro and sis, opa oma, bapak dan ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, kita akan membaca Sabda Bina Umat renungan malam hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober 2024, yang diberi judul Menolong Tuhan, dan sebagai ayat renungan dari ayat 45, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Salah satu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi dalam relasi antar manusia adalah menciptakan gambaran tentang orang lain yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Rupa-rupa perilaku diskriminatif ini diterjemahkan dalam tindakan yang menjadikan orang lain sebagai objek eksploitasi. Terdapat jenis eksploitasi yang sengaja ingin menghilangkan kehidupan orang lain. Ada juga jenis eksploitasi yang bersifat komersil dalam rangka mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Jenis-jenis perbudakan dan masa lalu hingga era modern ini adalah contoh dari eksploitasi yang bermaksud untuk merendahkan hidup orang lain. Salah satu bentuk tindakan diskriminatif dan tidak adil kepada sesama adalah memberi status pada orang lain sebagai orang yang tidak diinginkan keberadaannya atau kehadirannya, atau unaffected people. Kelompok ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat atau sampah dari pembangunan sebuah pemukiman seperti kota. Mereka tidak diinginkan karena dianggap status sosialnya berada di bawah, baik karena latar belakang ekonomi, pendidikan, dan jejaring sosial yang terbatas. Kehadiran mereka tidak diharapkan karena akan merusak pemandangan yang datang dari sebuah kemapanan. Mereka pun disingkirkan baik secara diam-diam maupun secara sengaja dan sistematis. Dalam kacamata Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat dilabeli status unwanted people, karena setiap orang adalah cipta Allah. Misi Allah melalui kedatangan Yesus antara lain untuk memulihkan citra manusia sebagai makhluk yang terhormat atau the royal person. Yesus tidak sangsi untuk memposisikan diri berada bersama mereka yang lapar, dahaga, orang asing, telanjang, dan sakit. Jadi, jangan bertanya, kapan Yesus lapar, telanjang, sakit, baru tergerak menolongnya. Karena melakukan pertolongan kepada mereka adalah sama dengan melakukan bagi Tuhan. Demikian pembacaan renungan malam Sabda Bina Umat hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Kiranya apa yang kita sudah dengar bersama tadi boleh menjadi kekuatan dalam pertumbuhan iman kita bersama sebagai umat Tuhan. Tuhanmu bersedia menjadi kawanmu dengan banyak yang mulia hatimu
Sis, Opa, Oma, Bapak dan Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Sebelum kita menutup dan mengakhiri acara, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama di hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh menerima firman yang hidup, yang kami boleh mengantar kami dalam istirahat pada malam ini, dan kiranya dapat dibangunkan pada esok pagi dengan kondisi sehat-sehat, sukacita, dan dari kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih atas semua yang dari Tuhan adanya. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk setiap anggota Pelkat PKLU GPIB di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan berkati kami, berkat khusus untuk mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan jamah tubuhnya. Saudara-saudara kami dikuatkan untuk kesembuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami pada malam ini. Kiranya Tuhan terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU GPIB yang Tuhan percayakan mengelola kegiatan ini. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada dengan berbagai aktivitas dan tantangan masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengampun permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Bro and sis, Opa, Oma, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Yesus Kristus. Kita sudah sampai di penghujung acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih kepada Dewan PKLU GPIB yang boleh menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mengikuti keseluruhan acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama di hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 edisi malam hari. Tetap sehat, tetap hijau dan segar, tetap bersemangat. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.